Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak ibu yang sore solehah? Alhamdulillah luar biasa, pasti bisa, Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar tematik tema B, persatuan dalam perbedaan. Pelajaran IPS dengan KD 3.4, memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas mengenai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui jalur pertempuran. Selain melalui jalur pertempuran, pemerintah berupaya menyelesaikan konflik dengan sekutu melalui jalur diplomasi. Nah, sekarang kita akan bahas upaya mempertahankan kemerdekaan dengan jalur diplomasi. Apa sih diplomasi? Diplomasi itu merupakan perundingan atau perjanjian yang dibuat untuk disepakati. Ada kelebihan dan kekurangan pada jalur diplomasi. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu kelebihannya. Kelebihan diplomasi itu menyelesaikan masalah secara damai, sehingga tidak ada pertumpahan darah. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, memiliki resiko bahaya yang tinggi apabila diplomat disandra. Yang kedua, terdapat pembagian wilayah sehingga tidak bisa menguasai daerah secara total. Jadi daerah Indonesia itu masih bisa dibagi-bagi dengan sekutu atau Belanda. Ada beberapa perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan melalui diplomasi. Yang pertama ada perundingan Linggajati, yang kedua ada perundingan Renville, yang ketiga ada perundingan Romroyem, yang keempat ada konferensi Inter-Indonesia, dan yang kelima ada konferensi Meja Bundar. Yang pertama kita akan bahas perundingan Linggajati. Perundingan Linggajati berlangsung pada tanggal 10 November pada tahun 1946 di Linggajati, Jawa Barat. Perwakilan dari Indonesia yaitu Sultan Syahrir dan perwakilan dari Belanda yaitu Profesor Willem Schermerhorn. Hasil perundingan dari perundingan Linggajati yang pertama yaitu Belanda mengakui Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura secara de facto. Yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda kerjasama membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang ketiga, RIS dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Wilhelmina. Pada tanggal 15 Juli tahun 1947, Belanda menyatakan tidak terikat dengan hasil perundingan Linggajati dan justru melancarkan agresi militer satu dengan melakukan penyerangan pada kota-kota besar di Jawa dan Sumatera. Yang kedua ada perundingan Renville. Setelah terjadi agresi militer Belanda satu, PBB membentuk KTN atau Komisi Tiga Negara pada tanggal 25 Agustus tahun 1947. Tujuan dibentuknya KTN itu untuk menyelesaikan sengketa antara Belanda dan Indonesia secara damai. Kemudian KTN mengusulkan diadakannya perundingan, yaitu perundingan Renville. Perundingan Renville dilakukan di atas kapal perang Amerika Serikat, yaitu USS Renville, pada tanggal 17 Januari pada tahun 1948. Dan perwakilan dari Indonesia yaitu Amir Sarifuddin, sedangkan perwakilan dari Belanda yaitu Kolonel Kanil Abdul Qadir. Hasil perundingan dari perundingan Renville yang pertama, pihak Indonesia menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat.
Yang kedua, Belanda bebas membentuk negara-negara federal melalui jajak pendapat. Dan yang ketiga, pasukan Republik Indonesia yang berada di daerah kantong harus ditarik. Daerah kantong adalah daerah di belakang garis Panmuk. Perjanjian ini merugikan Indonesia karena semua kota-kota besar di Indonesia jatuh ke tangan Belanda. Amir Syarifuddin yang saat itu mewakili Indonesia dianggap gagal dalam perjuangan diplomasi karena pada tanggal 19 Desember tahun 1948 Belanda melancarkan agresi militer 2. Kemudian ada perundingan Romroyen. Perundingan Romroyen perwakilan dari Indonesianya yaitu Mr. Muhammad Rom dan dari Belanda yaitu Dr. J.J. van Rooyen. Perundingan Romroyen ditandatangani pada tanggal 7 Mei pada tahun 1949 dilaksanakan di Hotel Des Indes, Jakarta. Perundingan Romroyen diambil dari nama ketua yang mewakili masing-masing negara yang berunding. Hasil perundingan dari perundingan Romroyen yang pertama yaitu Indonesia menghentikan perang gerilya. Yang kedua, Belanda menghentikan aksi militer dan membebaskan tahanan politik. Yang ketiga, pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Yang keempat, kedua negara turut serta dalam konferensi meja bundar atau KMB. Setelah itu, Soekarno dan Hatta kembali ke Yogyakarta dan pasukan Belanda ditarik dari Yogyakarta. Pendudukan Belanda atas Yogyakarta berakhir. Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia diadakan untuk menyatukan pandangan politik dalam upaya menghadapi Belanda di konferensi meja bundar. Konferensi Inter-Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta. Konferensi ini terjadi dalam 2 tahap. Tahap yang pertama itu berlangsung pada tanggal 19 sampai 22 Juli pada tahun 1949 di Yogyakarta. Dan tahap kedua pada tanggal 31 sampai 3 Agustus tahun 1949 di Jakarta. Hasil perundingan dari Konferensi Inter-Indonesia yang pertama yaitu Angkatan Perang Indonesia Serikat atau APRIS merupakan angkatan perang nasional. Yang kedua, TNI merupakan inti dari APRIS. Yang ketiga, pertahanan negara akan menjadi tugas dan hak pemerintahan RIS. Yang terakhir ada konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar dilaksanakan pada tanggal 2 November pada tahun 1949 di Den Haag, Belanda. Dan penandatanganan KMB dilaksanakan pada tanggal 27 Desember pada tahun 1949. Hasil perundingan KMB yang pertama, Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS. Yang kedua, penyelesaian Irian Barat akan ditunda selama 1 tahun. Yang ketiga, kerajaan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda. Dan yang keempat, Indonesia akan membayar utang-utang Belanda sejak tahun 1942. Hasil dari KMB menunjukkan adanya penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia. Penandatanganan naskah kedaulatan Indonesia ditandatangani pada tanggal 27 Desember tahun 1949 secara bersamaan di Belanda dan di Indonesia. Setelah penandatanganan tersebut, pusat pemerintah Indonesia dikembalikan lagi ke Jakarta setelah ditinggalkan selama hampir 4 tahun.
Sementara itu, pasukan Belanda secara bertahap meninggalkan Indonesia. Nah, itu semua adalah upaya mempertahankan kemerdekaan dengan jalur diplomasi. Pada awal kemerdekaan, kehidupan masyarakat, terutama keadaan ekonominya, masih dalam masa sulit. Keadaan ekonomi saat itu masih mengalami jatuh bangun. Nah, penyebabnya yang pertama itu Indonesia yang baru saja merdeka, sehingga belum memiliki pejabat khusus untuk menangani perekonomian Indonesia. Yang kedua, sebagai negara baru, Indonesia belum mempunyai cara untuk mengatur keuangan negara. Yang ketiga, kondisi keamanan Indonesia yang belum stabil. Dan yang keempat, itu Indonesia menanggung hutang peperangan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Yang kelima, pengeluaran yang besar untuk membiayai operasional pertahanan dan keamanan negara. Dan yang keenam, Indonesia belum memiliki mata uang sendiri. Saat itu, mata uang yang digunakan adalah mata uang Jepang dan mata uang Hindia Belanda. Untuk mengatasi permasalahan perekonomian, pemerintah Indonesia melakukan beberapa kebijakan ekonomi. Di antaranya, yang pertama ada gerakan Benteng, yang kedua ada konferensi ekonomi, yang ketiga ada kebijakan dalam bidang moneter, yang keempat pembentukan badan perancang ekonomi, yang kelima ada rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang, yang keenam uang Republik Indonesia atau ORI. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, gerakan Benteng. Gerakan Benteng dirancang oleh ahli ekonomi Indonesia, yaitu Sumitro Jojo Hadikusumo. Gagasan ini didasari oleh kesadaran akan pentingnya mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Yang kedua, ada konferensi ekonomi. Pada awal tahun 1946 diselenggarakan konferensi ekonomi yang diikuti oleh para kepala daerah di Pulau Jawa. Konferensi ini bertujuan untuk memperoleh kesepakatan dalam mengatasi permasalahan ekonomi seperti masalah produksi, distribusi pangan, masalah sandang, serta nasionalisasi perkebunan. Yang ketiga, ada kebijakan dalam bidang moneter. Pada tanggal 13 Desember pada tahun 1965, pemerintah menerapkan kebijakan untuk menekan inflasi perekonomian. Kebijakan ini berupa pengurangan nilai uang yang tadinya 1.000 menjadi Rp1. Yang keempat yaitu pembentukan Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. Badan Perancang Ekonomi merupakan usulan Menteri Kemakmuran Akagani. Tugas utamanya yaitu membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Kemudian, rencana ini disepakati sebagai rencana pembangunan 10 tahun. Yang kelima, ada rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi. Biaya yang dikeluarkan untuk angkatan perang dikurangi, baik peralatannya maupun satuannya. Biaya tersebut kemudian dialihkan ke bidang-bidang ekonomi lainnya. Dan yang terakhir yaitu uang Republik Indonesia atau ORI. Pada 1 Oktober pada tahun 1946 diberlakukan kebijakan melarang penggunaan mata uang Nika dan menggantikannya dengan penggunaan uang Republik Indonesia atau ORI. Pada tanggal 25 Oktober pada tahun 1946 dikeluarkan juga kebijakan mengenai pertukaran mata uang rupiah Jepang. Nah, itu adalah
upaya-upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan perekonomian. Pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan perbaikan-perbaikan di bidang ekonomi demi keberlangsungan serta peningkatan kesejahteraan bangsanya. Nah, upaya tersebut masih terus berlangsung ya sampai saat ini. Nah, anak-anak, alhamdulillah untuk materi hari ini telah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat. Meskipun kita harus belajar online ya. Semoga ilmu yang kita terima dapat bermanfaat untuk semua orang. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.